Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya yang berada di bumi dengan sejuta harapan. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diproyeksikan sebagai pengelola dan penjaga bumi, serta semua yang ada di dalamnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan lautan, sungai, gurun, dan tanah subur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Anjuran bercocok tanam maupun bertani merupakan sebuah pekerjaan mulia dan halal dalam Islam, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapat manfaat ekonomi untuk mencukupi keluarga, di samping itu bertani juga merupakan suatu ibadah. Bukankah aktivitas pertanian bagian dari memakmurkan bumi? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Usaha memakmurkan bumi bisa dengan melestarikan lingkungan, dengan mengolah tanah yang baik, menjaga kesuburan, tidak mengeksploitasi, dan selalu merawat tanaman dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan kelak memberikan hasil panen yang banyak. Demi menjaga ketahanan pangan bagi suatu bangsa, usaha memakmurkan bumi adalah suatu bentuk kepedulian, kesungguhan perjuangan, kesabaran, berbekal pengetahuan, akhlakul karimah.
Dan akal budi adalah nilai-nilai yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Balad, ayat 13 sampai dengan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fakku raqabah. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah. Atau orang miskin yang sangat fakir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka yang memperjuangkan alam dan bumi agar kembali mendapatkan martabah yang terhormat itu harus memperoleh dukungan dari segenap pihak. Dan mereka itulah yang sedang mentajalikan dimensi keislaman ke dalam praktik keseharian sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, hidup berdampingan dengan alam dan segenap makhluk di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa Islam pada dasarnya mendukung terhadap agenda reforma lahan pertanian. Secara akidah, Islam memiliki konsep tentang bumi. Dalam Islam bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak berhak untuk memiliki selama-lamanya atau private ownership. Karena pada dasarnya kita hanya meminjam bumi tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu keadilan secara akidah, terutama yang menyangkut keadilan dalam mengelola lahan sebagai pertanian, menjadi perhatian yang serius dalam Islam. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Agama Islam juga mengatur permasalahan jual-beli bagi umatnya. Bahkan aturan dasar hukumnya termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktek jual-beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Marilah kita bersama sebagai umat yang beriman senantiasa saling mempererat tali ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan kesadaran dalam bertani dan menjaga bumi ini. Sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, yang mengatakan bahwa Muslim yang menanam suatu tanaman, kemudian tanamannya dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Kehadiran Al-Quran dan Sunnah, yaitu menjadi pondasi utama ajaran Islam, adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wallahu alam, semoga tayangan ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ikuti terus channel ini sampai jumpa pada tayangan selanjutnya.